Di karyawannya Tuhan tuh belum ada cerita pendeta mati gara-gara kekurangan makan. Yes, itu tapi mati percaya, karena Pak. makan banyak. Iya, Jadi karena berlebihan ya. Siapkan itu adalah generasi yang benar-benar takut akan Tuhan, yang ibarat kata berakar gitu, Pak. Selama ini kurang berakar ya. Mungkin bisa jadi. Masa depan itu bisa cerah Jadi, seperti logo itu, supaya tidak cuma slogan doang. Iya. Ya harus akar itu. Gitu loh. Iya, kamu punya rumah, punya mobil, punya usaha, tapi kamu belum bisa menjadi berkat di komunitasmu sendiri. Nah, kayaknya itu menurut saya itu kayak tertampar-tampar, Pak. Ya, apalagi kan Anda kan punya mobil, punya rumah. Tenen. Pertamanya ngerokok, habis itu ngelem. Habis ngelem kan bisa jadi nanti nextnya bakalan cicipin narkoba dong gitu. Nah, yang aku buat nangis itu dan di situ adalah kesempatan yang sangat berharga. Saya bisa memegang Alkitabnya dia. Pada saat dia dipenggal tangannya kan Alkitabnya terpotong kayak gini. Jadi lu di situ sebagai apa? Sekarang ketua youth image-nya Ketua J. iya. Kapan-kapan kita join lah bikin event. Ayo, tapi gini Pak. Apa? Kami belum bisa berani ngundang Bapak mungkin kan karena nggak ada uang. Nggak usah pakai duit, nggak ada aku sekarang ya kan pelayanan. Maksudnya kayak gini. Ya kan nggak mungkin kita nggak kasih. Lu kasih gua kopi hitam pun udah jadi. Kalau oke, ada. berarti ya sekali ya. Dari dulu gua bilang aku segen, makanya kan. Kenapa sih kalau mau ajak aku kita pelayanan bikin proses ini jangan mikirin bayar duit. Ya kan udah beberapa gereja. Kayak kemarin aja aku baru habis khotbah di satu gereja. Mereka masih pakai di ruko. Terus berarti gerejanya baru nih. Ya, rintis lah. Jadi mereka ya kasih amplop, ya aku balikin lagi. Aku bilang ini sebagai bentuk dukungan saya untuk pelayanan. Ya karena kan, ya maksudnya gini loh, ini kan masih dalam proses perintisan, sedang pengembangan. Jadi ya biar mereka cepat juga bertumbuh lah ya gitu ya Pak ya. Toh kan pelayanan ini kan pekerjaan Tuhan. Ya nggak mungkin lah kita mati hanya gara-gara. Tapi kan satu sisi mikirnya gini Pak. Mohon maaf kan Bapak kan belum ada pekerjaan yang tetap nih gitu untuk income biaya sendiri lah. Setidaknya makan kan nggak bisa kita bilang jangan makan dulu hari ini ya. Bulan depan kan itu yang aku pikir secara jasmaninya ya itu gitu. Ya wajar dong orang butuh duit untuk makan, kebutuhan hidup gitu. Tapi puji Tuhan sejauh ini saya masih tolak makan sih. Tolak makan? Masih menolak makanan karena terlalu banyak makan. Sombong. Ya Bu, aku cuma bilang aja kalau jadi karyawannya Tuhan tuh belum ada cerita pendeta mati gara-gara kekurangan makan. Yes, itu tapi mati karena Pak. makan banyak. Iya, karena berlebihan ya. Malah aku sekarang tuh diet tuh, diet makan. Jadi, ini tau gak, ini aku aja berat badanku sekarang berapa nih? Ini udah 70. Turun? Dari? Naik, bukan turun. Naik. Tapi kan udah diet. Ya itulah, makanya bingung juga aku. Tapi Bapak banyak perubahan ya, makin ganteng ya. Wis. Benar gak? Aku ganteng, coba lihat. Kasih komen. Iya kan guys? Iya. Jangan bahas aku memang sengaja mau ajak ngobrol. Iya. Mau tanya tentang kemarin ke Jakarta ya? Ke Jakarta Pak. Berapa hari itu? Bukan kemarin ya? Minggu lalu lah, lebih tepatnya. Minggu lalu? Iya. Tanggal 7. Oh ya, minggu lalu apa 2 minggu lalu? 2 minggu lalu lah. 2 minggu lalu. Nah, apa tujuan ikut acara itu? Nah, tujuan waktu itu adalah untuk mempersiapkan generasi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Mungkin semua gereja mungkin punya program masing-masing ya kayak gini. Mungkin sebagai MDC ya harus mempersiapkan itu adalah generasi yang benar-benar takut akan Tuhan, yang ibarat kata berakar gitu Pak. Selama ini kurang berakar ya? Mungkin bisa jadi. Kan kebanyakan orang kan sekarang ini zamannya gini. Kayaknya nih ngomong realita aja zaman sekarang nih Pak. Kayaknya di sana enak loh ibadahnya gitu.
Mungkin secara ininya Aduh. Gak dulu. Gue matiin tolong gue. Emang mengganggu aja. Sabar. amin. Nah, terus kenapa? Ya mungkin satu sisi kebanyakan Sorry nih, itu hidup nggak mic-nya? Coba ada enggak? Oh, ada hidup. hidup. Ya udah. Kenapa? Satu sisi kan kebanyakan adalah orang generasi zaman sekarang ini ya gampang ibarat kata nggak tertanam gitu loh Pak. Oh iya. Pondasinya harus kuat dulu gitu. Karena kalau misalnya pondasinya sudah kuat kayak kita bangun rumah lah, pondasinya kuat. Jadi otomatis kita buat tiang-tiangnya, atapnya dia nggak bakalan roboh. Nah seperti itu mungkin menurut aku tuh perlunya ya seperti yang kami jalani kemarin festival intergenerasi gitu. Festival intergenerasi. Itu baru perdana dilakukan di MDC ya, yang membuat acara Jakarta. Next aku nggak tahu lah, katanya per 5 tahun. Dulu katanya apa ya, Purna atau Runa ya zaman Raimuna. itu. Raimuna. Nah, kalau sekarang kan dia namanya Festival Intergenerasi katanya. Itu pun Raimuna itu udah 10 tahun yang lalu lah terakhir kali. Nah mungkin satu sisi kan MDC melakukan ini supaya ada pergerakan lah di masa depan anak-anak muda zaman sekarang. Percuma dong kita punya logo slogan MDC masa depan cerah. Ya. Artinya ya mereka memperhatikan anak-anak pemuda juga gitu, seperti image youth-nya gitu. Artinya berakarnya dulu ya dari pemudanya gitu. Artinya supaya masa depan itu bisa cerah seperti logo itu, supaya tidak cuma slogan doang. Ya harus akar itu ditanam. Nah, salah satunya dengan festival kemarin. Apa yang paling kena di hati Mei acara festival? Momen apa? Momen yang berapa hari ya? 3 hari. 3, oke. Coba cerita. Tanggal 8 sampai tanggal 10. Momen yang sangat berharga itu adalah jadi kayaknya gini, apa yang kita lakukan itu kalau enggak ikut Tuhan, sharing Tuhan itu sia-sia gitu loh. Kamu punya rumah, punya mobil, punya usaha, tapi kamu belum bisa menjadi berkat di komunitasmu sendiri. Nah kayaknya itu menurut saya itu kayak tertampar-tampar Pak. Ya, apalagi kan Anda kan punya mobil, punya rumah. Tenen. Pajak. Jadi habis itu menurut aku bukan pajak, memang artinya gini. Ya juga ya gitu. Maksudnya gini, yang saya udah lakukan, contohnya untuk membangun anak image sekarang kan nggak gampang Pak, itu dari nol. Kadang kan kayak mereka nggak punya arah tujuan gitu. Tiba-tiba saya sendiri memberanikan diri untuk membangun wadah tersebut gitu loh. Anak-anak ini harus punya wadah yang baik, yang ibarat kata mereka tertanam dan mempunyai integritas yang tinggi gitu. Bukan hanya di dalam gereja, baik di luar mereka, di lingkungan mereka. Kita lihat zaman sekarang Pak, anak remaja udah merokok. Oh ya. Pergaulan bebas, ngelem. Oh ya. Iya, zaman sekarang udah banyak yang ngelem Pak. Pertamanya ngerokok, habis itu ngelem. Habis ngelem kan bisa jadi nanti nextnya bakalan cicipin narkoba dong gitu. Nah, yang aku buat nangis itu. Oh, jadi pas di momen bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana kita jadi berkat. Nah, itu dia Pak. Lebih tepatnya berguna di merasa tertampar di situ ya. Gitu. Ya, jadi oke. Berarti supaya ibu jadi berkat, aku punya apa? Saran. Iya Pak. Aku lagi sakit gigi kan. Bisa cabut satu jadi berkat. boleh. Tapi langsung itu nembak gitu ya. Tapi itu harus apa dulu Pak? Harus dia jangan sakit dulu baru dicabut. Oke. 3 hari berarti yang jadi pembicara itu kan banyak. Iya.
Hari pertama Pak Bambang. Pak Bambang. Baru anaknya pendiri Jeremy Junior. Iya. Baru hari kedua Yose Keral. Ya, dari JPCC. Oh, Mikael Kunawan. Iya. Baru dari JPCC yang tadi Pak bilang Yose Keral. Iya. Oke, terus aku lihat postingnya ada Frankie. Iya. Itu ada Yosua Abraham. Worship Night-nya. Jadi di tanggal 8 itu worship night-nya si Frankie Kencoro, yang tanggal 9-nya Yosua Abraham. Tanggal 10-nya kan udah selesai kita Pak, jam 12 tanknya udah selesai. Karena kan harus udah check out dari hotel kan gitu. Ada siapa lagi yang Jakarta? Simanjuntak, Tommy Simanjuntak. Tommy Simanjuntak pembicara juga. Pak Lukito? Pak pembicara juga. Oke. Hari terakhir mereka. Dari pembicara itu, pembicara mana yang paling pesannya ternyang-nyang lah sampai hari ini? Kalau semuanya punya ternyang-nyang, maksudnya punya apa pesannya ya? Pesan tersendiri. Tapi yang membuat aku itu mengetahui pengetahuan itu yang ini Pak. Dulu pernah kejadian tahun 90 berapa gitu, waktu MDC membuat retreat, kalau nggak salah di Ambon ya. Ya Roy Ponto yang meninggal. Nah saya baru tahu kejadian itu. Bapak udah tahu nggak? Mendengar? Itu kan dia dipenggal, gara dia bilang saya adalah Laskar Kristus. Betul. Dan di situ adalah kesempatan yang sangat berharga. Saya bisa memegang Alkitabnya dia. Pada saat dia dipenggal tangannya kan Alkitabnya terpotong kayak gini. Jadi itu dipegang sama Pak Bambang waktu itu gitu. Oh, saya lihat videonya itu. Jadi semuanya orang boleh megang yang maju ke depan gitu, termasuk saya maju ke depan. Jadi itu pas saya pegang itu kayak rasanya itu saya bisa merasakan apa yang dia rasakan anak itu pada saat anak itu ya. Maksudnya bapak itu gitu. Ya kan kalau sekarang usianya dong udah orang tua kita gitu kan. Dia itu umur 15 tahun pada zaman 90-an berapa gitu Pak. Nah, jadi itu sangat berkesan. Artinya mau beribadah aja nggak damai gitu loh. Harus terjadi eksekusi pada saat itu. Kan pendetanya juga meninggal. Mereka berdua aja meninggalkan sama Roy Ponto ini gitu. Nah itu yang sangat jadi terkesan sama saya itu. Oh iya ya, zaman sekarang ini kita beribadah kan bebas Pak, nggak ada yang mau melukain kita, ya kan? Contohnya zaman sekarang, kecuali mungkin di tempat-tempat tertentu ya. Kalau di Batam kayaknya menurut saya aman lah kalau masalah beribadah gitu. Justru makanya harusnya lebih on fire lagi gitu ya, karena nggak ada gangguan. Nah pada saat itu itulah yang saya tanamkan sama anak-anak remaja di tempat kita itu, image kamu beribadah zaman sekarang ini udah enak gitu. Kamu bisa ngelakuin apa aja gitu. Tapi yang seturut dengan kehendak Tuhan gitu. Kamu nggak diganggu beribadah. Kamu bisa berekspresi untuk menyembah Tuhan. Apapun bisa kamu lakukan untuk Tuhan gitu loh. Nah itu yang saya tanamkan ke mereka itu, biar artinya gini, ketemu Tuhan itu udah enak loh sekarang gitu. Bukan hanya di gereja aja mungkin. Nah kemarin kami kan sempat retreat Pak, sebelum saya ke Jakarta. Retreat di mana? Di Tiban, namanya Villa Balines, Tiban. Itu juga kami 3 hari. 3 hari ini pembicara kan dari orang gereja semua gitu kan. Ada Pak Ramli juga? Iya, pas momen mereka lagi bulan dari Singapura. Iya, jadi Pak David ngajain sama Pak yang Antoni. Pak Antoni dari Medan. Jadi mereka buat kasih sesi-sesinya sedikit-sedikit lah, karena waktunya kan malam itu. Nah di situ adalah anak-anak zaman sekarang kalau nggak didasari dengan yang firman Tuhan, nah kita harus tahu juga kebutuhan mereka maunya apa gitu. Pertama mereka yang selalu
push saya sendiri gitu, Kak ayo dong kayak gini-gini dong. Anak zaman sekarang ini kan lebih ini Pak, mereka lebih suka mengekspresikan keinginannya gitu, tapi saya suka kayak gitu, artinya saya didorong sama mereka untuk melakukan hal-hal yang memang penting bagi mereka gitu. Bagaimana pengenalan dia sama Tuhan, perjumpaan dia sama Tuhan kayak gitu. Nah, saya sangat tersentuh juga ada anak-anak image itu sampai mereka nangis gitu kan, artinya kan dari situ oh berarti mereka tersentuh hatinya gitu. Dan bukan hanya kita mau have-fun aja untuk retreat ini, tapi artinya benar-benar kita dari jam 5 pagi dari saat teduh itu jam 5 pagi sampai malam itu kita punya programnya sendiri, maksudnya jam segini ngapain, jam segini istirahatnya paling jam 2 jam aja, habis itu nanti kita ini loh ini segala macam. Jadi kemarin tuh saya ajakin image yang Sungai Panas juga, aku bilang Fiveman bantuin aku ya gitu. Nah, untungnya mereka join lah di acara itu. Nah biasa gini, yang sering saya dapatkan tantangan dari hampir semua gereja yang lakukan event-event bergerak semacam retreat atau seminar apapun itu, biasa itu kendalanya di uang ya, budgetnya. Yeah. Nah itu gimana tuh untuk acara kemarin itu, dananya gimana, sumber dananya dari mana? Dan yang kemarin itu puji Tuhan di gereja kita itu ada sponsor gitu, makanya anak-anak itu kita berlakukan 150 bagi yang bisa gitu kan, kita per anak. Iya per anak, kita tahu juga kondisi keadaan mereka kan Pak, sebagian kayak gitu. Jadi ada yang sponsorin kita 1 juta, ada 1.250.000. Jadi artinya ke backup lah villa tadi Pak gitu. Berapa duit semua butuh satu acara kemarin? Kemarin itu villanya aja 3 juta Pak. Makan-makannya itu belanjanya itu 3-an. Total 6 juta. Baru belum lagi apa namanya tuh. Untung kami kemarin tuh bawa Bu Ambar untuk yang masak. Nggak mungkin kami lagi dong memasak karena kami udah sibuk di acara gitu kan. Untung orang ibu-ibu banyak yang support kemarin, membantu Bu Ambarita masak. Ada orang tua dari mereka juga kayak Tante Diana, Bu Wino, Ibu Lui, mereka datang pagi-pagi untuk memasakin gitu kan. Jadi puji Tuhan ada support yang dari jemaat sendiri ya, dari jemaat sendiri, karena mungkin melihat udah antusiasnya mereka gitu, udah mulai nampak mereka berkembangnya gitu Pak. Jadi mereka itu kayaknya sekarang itu oh iya ya, jadi harusnya disupport dong kakak-kakaknya gitu kan. Kita juga sudah capek juga kan sebenarnya Pak dari segi waktu apa segala macam kayak gitu. Nah kalau misalnya pun biaya kurang itu biasanya saya mikir kayak gini, udahlah saya aja yang tanggung nanti gitu. Jadi saya mikirnya gini, yang penting anak-anak bahagia udah satu hal yang sangat saya rindukan gitu loh Pak. Jangan sampai mereka tidak punya komunitas gitu. Jangan sampai mereka ke luar komunitasnya gitu, padahal kita punya wadah punya rumah lah, rumah sendiri gitu kan. By the way Bu, sambil minum itu kalau udah nggak enak, ibu kayaknya asik banget ngobrol udah lupa minum. Ini lagi sakit gigi itu, saya tahan dulu ya. Sini Pak. Aduh. Dua-dua sakit, atas bawah. Jadi bayangin gimana tuh. Nyut Pak. Nyut banget itu. Dan ini jadi cerita terekam kan ini kan? Iya. Bahwa aku pernah punya sakit gigi 2 sekaligus. Oke Mi, kembali ke acara event festival tadi ya? Iya, festival intergenerasi. 3 hari ya ikut ya. Nah setelah dari acara itu, menurut Mi tantangan terbesar anak muda gereja zaman sekarang tuh apa? Tantangannya? Ya. Tantangannya kalau saya pribadi sih kebanyakan ini sih Pak, komitmen aja sih. Itu yang saya lihat gitu. Kebanyakan anak-anak kan masih labil nih, suam-suam kuku gitu loh Pak. Panas-panas nggak jelas, kadang semangat, kadang-kadang nanti loyo. Nah
kita harus bisa menempatkan diri kita pada musim mereka. Kalau mereka lagi musim dingin, apa yang harus kita kasih sama mereka gitu kan? Bukan kita ikut dingin. Iya, jangan. Kadang-kadang itu bisa menjadi transfer juga loh Pak. Oh, iya. Mereka loyo, kita juga kayak kita juga udah kayak model capek kan. Cuma gini, kembali lagi tadi, oh iya jangan kayak gini dong Mei gitu. Karena pulang dari Jakarta kemarin tuh kayaknya aku banyak kali memang mau buat programnya. Tahun ini kalau bisa Natal Image gitu kan. Sama mereka, jadi biar mereka itu punya apa ya, yang benar aja deh gitu, hidup benar. Dan satu juga kalau zaman sekarang kan anak-anak, satu sih yang ku tengok sama komitmen ini sama pergaulan Pak, kekudusan lebih tepatnya ya kan, kekudusan hidup ya. Iya. Okay. Belum, nggak semuanya juga kadang apa. Tapi puji Tuhannya anak-anak Image di tempat kami itu masih yang belum banyak yang pacaran, paling 1-2 orang yang pacaran kan. Jadi tantangannya itu ya itu tadi ya, komitmen sama pergaulan ya. Iya. Jadi menyebabkan kepada apa namanya, kekudusan hidup dan segala macam. Nah setelah ikut acara itu apa ide-ide baru apa yang mau dibawa dari sana, atau program apa yang pengen diterapkan di sini? Nah, ya saya buat program itu sekarang, kalau sekarang kan Pak pemain musiknya satu grup. Oh, satu grup. Udah kan sama orang itu. Itu full band tuh ya? Iya full band sekarang. Gitar, bass, drum, keyboard gitu. Nah saya mau buat harus ada 2 grup. Oke. Kenapa saya mikir 2 grup? Karena nanti kalau grup yang satu nggak bisa ada yang coverin mereka gitu. Jadi kasihan juga dong mereka hampir tiap minggu main gitu. Karena kami kan ibadahnya udah full musik kan Pak gitu. Nanti kita nggak tahu juga. Kita lagi pemikirannya besar nih Pak. Seandainya gereja kita yang di Marina itu bakalan kita tempatin tahun depan. Kita mikirnya harus panjang kan, meludak anak pemudanya. Ya berarti kan kita harus punya backupan. Mereka harus ada yang pintar main musik gitu. Kendala di gereja-gereja saat ini adalah yang saya tengok, pemain musiknya sangat minim gitu. Itulah dasar saya yang pertama kali untuk di luar saya untuk ketuhanan, ya saya harus ngasih tahu, ngajarin mereka musik gitu. Dan kemarin itu sempat juga kan Bapak yang ngajarin kayak gitu kan. Nah kami udah bilang kemarin sama Kak Yanti, gimana kita ya datangin orang bayar kayak gitu untuk ngajarin mereka. Aku bilang sementara saya sendiri rindu mereka pintar main musik, saya sendiri aja nggak ngerti main musik gitu loh kan Pak. Jadi harus ada benar-benar harga yang dibayar untuk itu gitu. Itulah sekarang salah satu penerapan saya yang saya rindukan gitu sama mereka. Dan yang kedua adalah bagaimana mereka bisa menjangkau teman-temannya yang tidak mempunyai komunitas atau belum punya gereja. Nah itu, kalau mereka yang udah punya komunitas, saya bilang jangan. Kita tidak berhak mengambil dombanya orang. Betul. Tapi kalau dia tidak punya komunitas, kamu boleh ajak dia. Benar. Karena dia harus mempunyai wadah gitu. Saya lagi kayak tertantang gini. Lebih kayak mana ya? Lebih saya suka lah mereka itu aja orang yang mohon maaf dalam kutip bandel Pak. Yang belum terjoin. Jadi artinya gini, kita masuk sama orang yang bandel tadi gitu. Jadi selama ini kan ketemunya sama orang baik gitu. Kita nggak tahu nih hatinya gimana gitu. Lebih bagus ketemuan sama orang yang dia lagi hancur-hancurnya, tapi kita bawa ke jalan yang lebih baik lagi gitu. Aku jadi ingat tuh ngomongin itu ya. Tahun 2000, saya kan ke Batam itu kan pertengahan 2018. Pas mau COVID ya? Ya, COVID kan 2020 ya? 19. Awal ya? Ya 2020. 2020 lah masih Indonesia. Jadi 2019 itu kita starting Image yang di Sungai Panas tuh. Iya. Jadi kami waktu itu mulai dengan 12 orang.
12 tuh gini ya, 10 tambah 2 ya. Iya. Mulai dari 12 orang, kita ibadah sore di atas. Akhirnya bertambah-tambah lah. Kalau nggak salah tuh totali terakhir kita kalau untuk ibadah aja bisa 50-60-an yang hadir. Rame dulu ya Pak ya. Nah, aku jadi teringat yang tadi Mei bilang. Jadi yang hadir itu tuh Batam kan kecil ya, otomatis kan dari beberapa gereja anak-anaknya ikut join juga karena kami aktif terus sore, jadi mereka pernah join. Ada 2-3 anak yang datang ke saya, mereka bilang gini, mereka panggil Bang Jack, boleh nggak kami pindah gereja, gabung ke sini? Aku tanya, kamu udah punya gereja belum? Kami punya gereja, sebutin nama gerejanya. Gereja orang tuanya lah ya. Hanya saya bilang, satu yang perlu kalian tahu adalah saya buat komunitas ini bukan untuk memindahkan orang dari gerejanya masuk ke sini. Iya. Itu kalian harus tahu. Kenapa? Karena yang pertama, pendeta kalian itu teman saya juga, saya masih kenal gitu. Nah, jadi buat kalian yang udah bergereja, kalian tetap hadir, tetap sore. Kalau mau join silahkan, tapi hadirlah sebagai simpatisan. Iya. Tapi pesan terpenting saya adalah apa yang kalian dapatkan di sini, kalian bisa bawa keluar untuk bangun youth di gereja kalian. Berdampak lah ya Pak. Kayak gitu, karena kalian punya gereja. Jadi ada beberapa yang memang datang dengan tidak punya pengetahuan musik sama sekali. Dan waktu itu pastori gereja kita buat sama kayak rumah gitu. Jadi anak-anak bisa tidur bangun, bahkan sampai makan kalau mereka libur sekolah. Itu pastori gereja itu mereka jadikan sebagai kos. Iya. Kantor saya itu udah gantung-gantung baju mereka. Saya bilang nggak apa-apa, dunia kalian yang penting gitu. Kalian bisa belajar apa yang bisa kalian pelajari. Dan beberapa kali ibadah pun orang tua mereka ada yang ikut ibadah kita. Ini tetap sama saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi, di sini kita fokuskan untuk mereka yang betul-betul belum punya gereja. Tapi kalau Bapak Ibu merasa mau ibadah dan diberkati di sini, nggak apa-apa, welcome saja. Tapi paling tidak pesan saya adalah kalian habis dari sini pulang jadi berkat di gereja kalian. Iya. Nah, itu selalu saya tanamkan semacam itu kayak gitu di Batam. Terus yang berikut itu yang gue lihat tuh ketika sebenarnya gini ya, anak muda itu ketika kita udah punya 6-7 orang inti yang kita pegang, dengan sendirinya yang lain itu pada datang. Iya. Tapi kalau misalnya kita belum punya komunitas yang circle yang orangnya ini akrab, orang belum bisa datang. Nah, ada satu cerita yang memang sampai hari ini kayak orang tiap kali tanya apa yang bikin seorang Bang Jack senang ketika melayani anak muda. Yaitu yang tadi kami bilang, ketika lihat orang yang hidupnya dulu hidupnya kurang damai, tapi kemudian jadi damai. Jadi ceritanya itu ada dua orang kakak beradik gitu. Mereka itu bisa nangis tuh di tengah ke orang lagi rame-rame gini. Tiba-tiba dia bisa mojok nangis sendiri. Mikirin nasib. Nangis. Ya. Jadi yang satu nangis, yang satu diam di tengah keramaian. Yang satu setiap jam 7 atau jam 8 pasti kayak kita lagi kesan gitu, dia mojok pasti nangis tuh. Terus saya udah mikir kan, aduh ini gimana caranya. Nah waktu mereka datang pertama kali ibadah, mereka langsung minta, kami mau minta ketemu, mau minta didoakan. Saya doakan mereka. Tapi mereka datang terus, setiap minggu rajin deh, ikut datang. Sampai satu kali saya bilang, kalian mau nggak dimuridkan? Nah, GKPB kan punya dasar kekristenan ya, DKHB. Jadi akhirnya mereka mau ikut kelas itu, ikut dasar kekristenan DK. Jadi waktu ikutin itu, sampailah di pelajaran 4 itu pelajaran tentang roh jahat. Pelajaran tentang pelajaran 4 atau berapa saya lupa deh. Pokoknya adalah soal pelepasan dan segala macam gitu. Jadi setelah ikutin itu selesai,
ikutin pelajaran yang tentang roh jahat dan pelepasan itu, saya tanya mereka, kalian mau nggak di doa pelepasan? Nah, mereka bilang kami mau. Saya bilang setelah ikutin ini kan di pelajaran itu kan disebutkan jenis-jenis roh kan, yang ada segala macam. Kalau nggak salah ada 8 atau berapa lah disebutin. Pemerintahan. Ya, ada itulah. Nah waktu mereka bilang itu, mereka cerita. Kakaknya yang cerita, dia bilang, ya kami itu dulu waktu kecil pernah diserahkan. Jadi kami didoakan di Jawa. Jadi ada nenek-nenek yang jagain kami. Ada pegangan lah ada gitu pegangan ya Pak. gitu. Jadi saya tanya, jadi gimana sekarang? Kalian mau didoakan apa enggak? Kami mau, katanya, kami mau didoakan. Nah, to be honest, saya kan nggak punya karunia doa pelepasan gitu. Tapi aku ingat, Pak David punya karunia itu. Nah kebetulan beliau hari itu sore dia belum pulang kantor, dia masih di sebelah. Saya langsung datang kamar ruangannya, saya bilang, Pak, doain anak-anak yuk kalau lagi nggak sibuk. Ayo. Nah, tahu datang si Pak David nih, masuk kamar, dia lihat 2 orang ini, dia langsung bilang, kalian itu lagi dijaga nenek-nenek katanya. Berinding saya. Terus gua kaget dong gua. Kok lu bisa, kok Bapak bisa tahu gitu? Padahal kan mereka ceritanya ke aku, belum ke Bapak. Dia belum tahu gitu ya kan? Tapi cerita. Akhirnya kan aku lihat loh, ini nyambung nih. Aku bilang, bos, hajar. Jadi sudah, Pak David doakan orang itu. Memang benar doa pelepasan, orang terima. Habis itu, nextnya ketemu saya tanya, kalian sudah dilepaskan, sekarang masih ada 1 tahapan. Balik lagi, aku nggak maksa kalian. Keputusan pribadi. Kalian mau nggak dibaptis? Mereka bilang kami mau banget. Puji Tuhan. Dan 2 orang. Jadi akhirnya setelah itu hidup mereka berubah. Mulai dari yang tadi yang nangis-nangis udah nggak nangis lagi. Yang wajahnya murung jadi pede ya. Jadi percaya diri. Nah itu pengalaman-pengalaman yang dilalui di Image dulu. Oke, Mei, apa harapan Mei untuk youth Image Batam? Harapannya Pak, ya rindu gimana supaya sekarang itu kalau menengok, nggak tahu Pak, kalau di jalan nengok anak gitu yang kayak nggak punya harapan gitu, aku gini mikir langsung gini, aduh sayang kali masa depannya Tuhan. Anak-anak gitu. ini ya? Iya, yang kayak mohon maaf di Ya. pinggir jalan gitu. Saya mau ngelakuin apa Tuhan? Kadang-kadang saya tanya sama Roh Kudus, Tuhan kasih tahu saya gitu loh. Kadang-kadang Tuhan bilang kayak gini loh, kamu nanti mau mengubah kota gitu. Gimana mau mengubah kota Tuhan? Gereja aja belum terubah gitu loh. Maksudnya kan banyak nih mindset yang orang belum mengenal Tuhan tapi setengah-setengah gitu loh Pak. Jadi belum sesuai dengan rule-nya Tuhan deh gitu loh. Nah aku tuh udah kayak macam gini, ataukah aku yang baper sendiri gitu, saya nggak tahu ya Pak. Yang orang yang sekarang ini setengah-setengah di dalam Tuhan itu kayaknya gini, menurut aku nih, gimana sih? Tuhan aja udah bilang lebih baik ke rumah Tuhan daripada ke pesta-pesta gitu ya kan? Maksudnya kita pun ibarat kata gini, udah tahu, contohnya aja hal kecil Pak. Semua gereja punya program, mungkin doa malam, apa namanya kalau sekarang komsel kayak gitu. Hal kecil kayak gitu aja kita tidak terlibat di dalamnya. Itu yang kadang-kadang aku bilang kayak gini, sebenarnya kita yang butuh Tuhan atau enggak sih gitu. Jadi kayak ada kayak macam kayak berontak dalam diri saya sendiri nih, ini kenapa nih jemaat kok enggak apa gitu loh. Jadi jangan cari berkat aja kamu, datang ke Tuhan gitu loh. Kebanyakan zaman sekarang ini terlalu ambisius
Sama mungkin aku jadi kayak gini Pak, setelah pulang itu kok aku jadi beda ya Tuhan gitu. Kebanyakan orang jadi nyaman dengan hidupnya kayak gitu. Mohon maaf, hartanya udah ada, apalagi yang mau diinikan Pak gitu. Jadi itu saya itu jadinya terpanggil pada saat itu gitu loh. Gimana ya Tuhan gitu. Dari hal kecil aja deh yang kita harus lakukan untuk gereja kita, youth kita gitu. Jadi nggak usah kita panjang kali lebar untuk dengan kehidupan kita. Kita semuanya ini memang punya cita-cita atau dibilang kerinduan kita untuk keuangan kita, pengennya ini itu segala macam gitu. Tapi kan artinya gini, kita harus juga melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tuhan datang ke dunia ini untuk apa coba? Gitu loh. Dia sama dengan kayak kita sebenarnya. Kalau Tuhan, kalau misalnya dia udah tahu kedaulatannya, gampang aja dia menjelma jadi manusia. Hello, tapi kita tidak punya historinya dia, silsilahnya dia. Kalau dia tuh, kalau dia pengen yang langsung instan gitu. Tapi kan artinya bagaimana kehidupanmu menjadi dampak di gereja kamu, di lingkungan kamu, di kantormu gitu. Itu yang kayaknya masih kayak apa ya? Masih susah saya lihat orang percaya kepada Tuhan tapi belum sepenuh hati gitu loh. Itu masih setengah-setengah yang saya lihat gitu kan. Cuma saya kayak gini, kayak mana Tuhan kayak gitu kan. Tuhan bilang sama saya di hari doa Selasa itu, pas saya hari Senin saya pulang Pak. Doa Selasa di gereja kan ada ini. Tuhan bilang cuma satu, pemulihan terjadi. Ya. Itu saya gitu tuh. Saya nangis terus kan, pemulihan terjadi kayak gitu. Artinya gini, mungkin kita nggak tahu apa yang mereka rasakan. Benar. Sama orang tuanya. Makanya saya dulu pas buat acara yang di Villa Balines itu adalah orang tuanya saya disuruh datang ke villa kemarin. Artinya anak harus pemulihan sama orang tua juga. Kita nggak harus bisa bilang anak yang salah terus. Kadang-kadang orang tua juga salah. Mereka nggak menyadari apa yang mereka lakukan itu salah. Kadang-kadang zaman sekarang orang tua nuntutnya anaknya kayak gini, anaknya yang salah gitu. Tapi mereka satu sisi nggak melihat dampak yang mereka lakukan itu ke anaknya gitu. Jadi aku mau buat gini, generasi ini harus menjadi orang yang benar-benar di dalam Tuhan gitu. Jangan hanya di kata-kata aja. Luar biasa gitu. Emang Ibu Mei ini luar biasa. Nah ini yang pasti anak-anak didik Ibu juga akan nonton ini. Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Pesan-pesan sama mereka adalah saya udah pernah setiap saya khotbah di image saya bilang, apa yang kamu lakukan hari ini menentukan hidupmu 5 tahun lagi, 10 tahun bahkan 20 tahun. Jadi kalau misalnya kamu melakukan, mereka saya buat program Ayo Baca Alkitab Pak. Jadi ABA itu saya buat programnya supaya mereka itu nggak ngerti baca, nggak apa-apa, kamu baca aja dulu gitu. Artinya nanti Roh Kudus yang mengingatkan kamu dengan ayat-ayat itu gitu. Mungkin kan kayak kita lah Pak, saya pribadi sendiri membaca Alkitab kayaknya apa sih ini? Kadang-kadang nggak ngerti, nggak paham. Tiba-tiba kalau iya ya kemarin aku ada baca itu, berarti itu maksud Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam hidupmu. Jadi saya bilang kamu lakukan yang terbaik di atas terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikan kamu kepintaran, sukses, ku bilang rezeki itu sendiri yang akan mencari kamu ketika kamu cari Tuhan dulu gitu. Puji Tuhan, kebanyakan anak-anak image tetap datang, jarang absen kecuali sakit. Image-nya jam berapa? Jam 7 malam Pak. Sabtu. Oh, gitu.
Jadi buat teman-teman ini yang ada di Batu Haji ya. Iya, yang ada di Batu Haji. SP mana lagi? Sagulung. Sekitar. Sagulung Kejauhan nggak? Sagulung Kejauhan sih Pak. Kejauhan, oke. Yang belum punya komunitas, kalian bisa join. Aviari sekitarnya. Aviari sekitarnya. Nanti aku cantumkan alamat gereja, tempatnya, zaman nomornya juga. Oke, boleh supaya Pak. bisa di. Oke, kami. Ini kita semua di akhir-akhir nih. Kalau hidup itu bisa di reset ulang. Kami ini mau ulang di umur berapa dan kenapa? Saya pengen di umur remaja Pak. Remaja ya, itu berarti 15 tahun ke atas. 15 ke 17. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu saya sudah haus nih. Zaman itu saya itu SMP tuh saya orangnya rajin ke gereja Pak. Cuma tidak mendapatkan yang seperti ini gitu. Oh, yang tidak zaman itu di gereja saya tidak punya komunitas. Jadi sekolah minggu, langsung kayak udah ibadah kayak orang dewasa, selesai sekolah minggu kayak gitu. Jadi saya itu sering ikut bapak saya, kayak komsel. Kalau di sana dulu ibadah sektor week karena gereja orang tua saya HKI. Jadi biasanya pakai bahasa Batak lah gitu kan Pak. Jadi saya bawa itu dulu Alkitab bahasa Batak itu gitu. Nah, saya nggak punya pondasi yang kuat di zaman itu. Hanya di hari Minggu gitu loh. Kalau saya kan bertobat zaman saya kuliah Pak, mengenal Tuhan. Kalau dulu kan saya cuma Kristen KTP gitu. Iya. Jadi saya pengen mengulang itu di remaja saya. Usia remaja itu ya. Iya. Kalau berarti kan kalau hitungannya saya udah kenal Tuhan di remaja itu berarti artinya mungkin kehidupan kita nggak tahu kan? Benar. Itu. Siap. Oke. Itu harapannya ya. Iya. Kalau bisa diulang di situ. Masalahnya nggak bisa Pak. Ya memang nggak bisa. Nggak mungkin rekarnasi kan? Iya. Jadi sekarang masih single? Masih Pak. Oke. Apa kriteria cowok pendamping hidup? Pendamping hidup yang terutama itu takut akan Tuhan. Oke, bukan banyak harta ya? Iya, tidak dong Pak. Itu bisa dicari. Kan tadi konsepnya kalau udah takut akan Tuhan, Tuhan akan kasih dari timur, barat, selatan juga Tuhan kasih, Tuhan tumpahin gitu kan. Imannya luar biasa. Oke, pertama takut Tuhan. Kedua takut istri. Kalau takut Tuhan kan udah komplit Pak sebenarnya Pak. Ada yang bilang takut Tuhan tapi rumah tangga hancur. Berarti itu sebenarnya nggak takut Tuhan ya, gitu intinya. Ya. Dia hanya bicara di mulut takut Tuhan. Gitu. Tapi kalau yang sungguh-sungguh takut Tuhan udah pasti udah komplit gitu. Itu ya. Hormati istri. Iya. Saling menghormati sayang lah kita. Istri, iya. Sayang anak. Kita juga pun saling menghormatin kalau udah takut akan Tuhan gitu. Ya namanya kan perselisihan itu tetap ada gitu. Pastilah namanya dua kepala jadi satu kan Pak isinya kan. Yang pertama takut Tuhan. Yang kedua suku mana? Bebas. Nggak harus Batak ya? Enggak dong. Dimanapun. Kalau nggak Batak kita Batakkan, adatnya kan ada. Kayak mana sih? Zaman sekarang kan tergantung kedua belah pihak gitu Pak. Apa lagi? Berarti suku tidak masalah. Iya. Ketiga. Satu sih rindunya itu pemain musik. Oh, pemain musik. Iya. Oke, pemain musik itu yang bebas ya, mau gitar, keyboard, drum. Yang penting pemain musik lah. Karena aku ada lagu ciptaan tuh. Jadi artinya bisa sharing sama dia. Tinggi pendek perlu atau? Setidaknya setinggi di atas aku lah Pak. Berapa tinggi? 155 kok Pak. 155 berarti 5,1 boleh lah. Jangan Pak. Nanti kalau misalnya di pesta kan pakai high heel yang 5 cm. Kelewat ya? Kelewatan. Gak apa-apa, dia juga pakai high heels lah. Oh iya ya, sepatu yang tinggi juga. Oke. Kayak Judika ya. Ya siap. Jadi yang mau daftar boleh ya. Boleh. Nanti kontak personnya Pak, jangan lupa. Hubungin Pak Jekom. Ya boleh. Ini udah agen perjodohan. Iya. Take me out. Apa namanya?
Ya pasti seiman dong. Iya jelas lah Pak. Janganlah nggak seiman. Hah? Beda iman nggak boleh? Jangan dong. Tapi kan bagus loh, karena Tuhannya collab. Oh ya? Bercanda. Oke, Ame, thank you sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol. Tapi namanya bukan Ame kan? Ame itu kan panggilan buat anak bungsu kan? Nama saya pribadi? Iya. Mehemi. Oh, Mehemi. Oke, siap. Thank you. Thank you, Pak. Semoga jadi berkat. Amin. Saya mendoakan supaya anak-anak Image MDC bisa terus maju. Amin. Nanti kalau misalkan mau sharing-sharing program, boleh kita collab. Boleh, untuk jangkau Batam ini bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Yes, itu kerinduan saya.